Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Halo teman-teman semua, perkenalkan kami dari kelompok 5, kelas Minar Manajemen Pemasaran akan menjelaskan mengenai chapter 9, Identify Market Segments and Target atau mengidentifikasi segmen pasar dan target pasar. Adapun anggota kelompok kami, yang pertama Rio Fernando, kedua Yolanda Wulandari, saya sendiri Muhammad Ihsan, ada Muhammad Raffi Raflin dan Octavina Yolanda. Selanjutnya, kami akan membahas lebih dalam lagi mengenai chapter tersebut. Baik, untuk awalan akan saya sendiri yang memulainya. Introduction, perusahaan melakukan segmentasi atau pengelompokan konsumen agar dapat bersaing secara lebih efektif. Oleh karena itu, target pemasaran efektif mengharuskan pemasar melakukan yang pertama, mengidentifikasi dan juga membuat profil kelompok pembeli yang berbeda karena setiap pembeli itu berbeda-beda kebutuhan dan juga keinginannya. Yang kedua, pilihlah satu atau lebih segmen pasar untuk dimasuki. Yang ketiga, untuk setiap segmen sasaran, tetapkan, komunikasikan, dan juga usahakan untuk memberikan manfaat yang tepat untuk penawaran pasar perusahaan. Atau ambil positioning atau posisi pasar pada segmen pasar yang telah dimasuki atau yang dipilih. Berikutnya adapun running objektif 1, dasar untuk segmentasi pasar konsumen. Segmen pasar terdiri dari sekelompok pelanggan yang memiliki sekumpulan kebutuhan dan juga keinginan yang serupa. Nah, tugas pemasar adalah mengidentifikasi jumlah dan sifat segmen pasar yang sesuai dan memutuskan mana yang akan ditargetkan atau yang dipilih untuk dimasuki. Nah, selanjutnya, beberapa peneliti mengelompokkan konsumen berdasarkan beberapa segmen, yaitu pertama segmen geografis, demografis, psikografis, dan juga perilaku. Yang pertama, segmentasi geografis. Sebagaimana kita ketahui, geografis itu adalah wilayah. Maka pemasar di sini membagi pasar menjadi unit geografis seperti negara, negara bagian, kawasan, kabupaten, provinsi, kota, ataupun lingkungan. Perusahaan dapat beroperasi di satu atau beberapa area, atau dapat beroperasi di semua area tetapi memperhatikan variasi lokalnya. Artinya di sini perusahaan memilih dalam cakupan atau skop apa perusahaan akan beroperasi. Apakah di tingkat negara, atau di kota, atau di kabupaten, dan sebagainya. Banyak perusahaan menggunakan perangkat lunak pemetaan untuk menunjukkan lokasi geografisnya daripada pelanggan mereka. Dengan memetakan area terpadat, pemasar berasumsi bahwa tempat usaha yang dekat tempat tinggal pelanggan adalah suatu hal yang sangat potensial. Beberapa pendekatan juga menggabungkan data geografis juga dengan data demografis atau data kependudukan. Karena keduanya saling terkait, sehingga menghasilkan deskripsi yang lebih kaya tentang konsumen dan juga lingkungannya. Yang kedua adalah demografis. Segmentasi berdasarkan demografis memiliki arti bahwasannya pemasar mengelompokkan konsumennya berdasarkan kependudukan. Beberapa variabel demografis seperti usia, ukuran keluarga, siklus hidup keluarga, jenis kelamin, pendapatan, kerjaan hingga generasi dan juga kelas sosial. Nah, alasan pemasar memilih variabel-variabel tersebut ataupun mengidentifikasi berdasarkan variabel tersebut karena variabel itu memang sangat dekat atau sering dikaitkan dengan dasar bagi pemutusan untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Oleh karena itu sangat penting untuk diidentifikasi oleh pemasar. Untuk yang pertama, seperti usia dan juga siklus hidup, keinginan juga kemampuan konsumen itu berubah seiring bertambah usianya. Contohnya saja, orang dimulai dari balita. Tentu kebutuhan balita adalah seperti makanan-makanan bergizi, susu, dan lain sebagainya.
kebutuhan remaja mungkin sudah lanjut kebutuhannya lebih tinggi lagi ke pendidikan, hingga orang tua juga berbeda kebutuhan-kebutuhannya, atau dapat disebut juga kebutuhannya lebih kompleks ketika dia sudah berkeluarga dan lain-lain sebagainya. Nah, terkait dengan keluarga, tentu ada siklus hidup, tahap kehidupan. Bahwa tahap kehidupan itu mendefinisikan perhatian utama seseorang, seperti orang yang belum menikah, sudah menikah, bahkan sudah lansia. Nah, ketika seorang belum menikah, tentu untuk kebutuhan memilih rumah itu tidak menjadi kebutuhan yang terlalu menjadi prioritas. Tapi ketika seorang sudah berkeluarga, tentu kebutuhan untuk membeli rumah adalah suatu hal yang diperhatikan. Dan juga ketika dia belum punya anak, memiliki arti bahwa kebutuhan akan rumah itu tidak terlalu menjadi penting untuk melihat ukuran daripada rumah itu sendiri. Seperti halnya untuk mendesain rumah, mungkin desain yang minimalis. Nah, ataupun ketika seorang sudah memiliki anak, berarti ia mengharuskan adanya kebutuhan untuk memiliki rumah yang lebih besar ukurannya, karena memiliki daya tampung yang lebih. Nah, berikutnya mengenai gender atau jenis kelamin. Laki-laki dan perempuan itu memiliki sikap dan juga perilaku yang berbeda. Sebagian itu didasarkan pada susunan genetik dan juga sebagian lagi pada sosialisasi. Penelitian menunjukkan bahwa perempuan itu secara tradisional cenderung lebih berpikiran komunal, dan laki-laki itu lebih ekspresif dan terarah pada tujuan. Sebuah studi tentang belanja menemukan bahwa pria itu seringkali perlu diajak untuk menyentuh satu produk, sedangkan wanita itu cenderung mengambilnya tanpa disuruh. Pria sering suka membaca informasi produk, sedangkan wanita mungkin berhubungan dengan produk pada tingkat yang lebih pribadi. Nah, jadi baik laki-laki ataupun perempuan memiliki karakteristik yang berbeda, tentu yang menjadi perhatian juga bagi pemasar. Yang berikutnya adalah pendapatan. Segmentasi berdasarkan pendapatan ini lebih mengarah pada fokus untuk melihat pendapatan daripada fisiknya, seperti kepemilikan mobil, pakaian, layanan keuangan, ataupun hal-hal lainnya terkait dengan keuangan. Pendapatan juga tidak selalu memprediksi pelanggan terbaik untuk produk tertentu. Bahkan pekerja kera biru, termasuk di antara pembeli televisi berwarna ataupun hal-hal barang yang tidak terlalu mewah, lebih murah bagi mereka untuk membeli televisi daripada pergi ke bioskop dan juga restoran. Banyak pemasar dengan sengaja mengajar kelompok berpenghasilan rendah, karena dalam beberapa kasus menemukan lebih sedikit tekanan persaingan untuk memasuki pasar ini, dan juga loyalitas konsumennya lebih besar. Adapun yang berikutnya yaitu generasi. Setiap generasi atau kelompok sangat dipengaruhi oleh masa-masa pertumbuhannya atau di masa-masa ketika ia hidup di generasi tersebut. Karena sejatinya ada unsur pengalaman yang ia temui pada periode-periode saat ia hidup di masa tersebut. Pemasar dapat memilih untuk beriklan ke kelompok dengan menggunakan ikon atau gambar yang menonjol dalam pengalamannya. Mereka juga dapat mencoba mengembangkan produk dan layanan yang secara unik memenuhi minat atau kebutuhan tertentu dari target generasinya. Macam generasi itu adalah milenial, generasi X, milenial, hingga yang diawali dari baby boomers, generasi X, milenial, Z, hingga alpha ya. Milenial adalah mereka yang lahir antara 1997 dan juga 1994. Mereka sedang dalam masa pertumbuhan karir dan juga pembentukan keluarga. Biasanya mereka juga ditargetkan sebagai target utama daripada pemasar, karena cukup banyak
pengeluaran yang mereka habiskan dalam masa-masa tersebut. Sehingga tidak mengherankan bahwa pemasar berlomba-lomba untuk memahami perilaku pembelian kaum milenial. Yang berikutnya adalah Gen X, adalah mereka yang lahir antara tahun 1964 hingga 1978. Generasi X jelas dibesarkan di masa-masa yang lebih menantang, ketika orang tua mereka bekerja bergantung pada penitipan anak atau meninggalkan anak-anak kecil. Mereka sendiri setelah sekolah, dan juga ada ketika masa mereka hidup mungkin terjadi banyak PHK dan juga tidak kepastian ekonomi pada saat itu. Meskipun demikian, generasi X juga merupakan generasi pertama yang menemukan tantangan serius untuk melampaui standar hidup orang tua mereka. Generasi X menghargai kemandirian dan juga kemampuan untuk menangani keadaan apapun. Bagi mereka, teknologi itu adalah pendorong bagi mereka, sedang bukan penghalang. Berbeda dengan generasi Y. Generasi Y ini adalah mereka yang cenderung bekerja secara tim. Kalau generasi X adalah orang yang pragmatis dan juga sedikit individualistis. Dan juga mereka dari segi konsumen adalah yang cukup waspada terhadap promosi yang terkesan tidak autentik. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Segmentasi demografi yang ketujuh yaitu baby boomers. Generasi baby boomers adalah generasi di mana orang-orang belum menggunakan teknologi digital. Walaupun generasi baby boomers ini adalah sekelompok orang yang berusia tua, namun mereka sebenarnya adalah orang-orang memiliki daya beli tinggi terhadap suatu produk. Rata-rata pekerjaan generasi baby boomers ini adalah pensiunan, di mana mereka memiliki waktu yang cukup banyak serta memiliki uang yang banyak. Generasi ini memiliki potensi besar untuk menjadi target pasar sebuah produk, namun memiliki kelemahan karena tidak mengikuti era yang masuk ke digital teknologi. Yang ke-8 yaitu silent generation, yaitu generasi diam, di mana generasi ini lahir antara tahun 1925 sampai 1945. Generasi silent ini disebut juga dengan veteran generation, di mana adalah generasi yang konservatif dan disiplin. Banyak konsumen yang lebih tua menjalani kehidupan yang sangat aktif, seperti yang dicatat oleh seorang ahli, jika mereka mengalami parubaya keduanya sebelum menjadi tua. Pengiklan telah mengetahui bahwa konsumen lansia tidak keberatan melihat konsumen lansia lainnya dalam iklan yang menargetkan mereka, selama mereka tampak menjalani kehidupan yang bersemangat. Tetapi pemasar telah belajar untuk menghindari klise seperti pasangan lansia yang bahagia mengendarai sepeda atau berjalan bergandengan tangan di saat matahari terbenam. Yang ke-9 yaitu race and culture, ras dan budaya, di mana segmentasi pemasaran berdasarkan ras dan budaya. Pemasaran multikultural adalah pendekatan yang mengetahui bahwa segmen etnis dan budaya yang berbeda memiliki kebutuhan dan keinginan cukup berbeda untuk menuntut aktivitas pemasaran yang ditargetkan, dan pendekatan pasar massal tidak cukup untuk disempurnakan untuk keragaman pasar. Pada ras dan budaya, terdapat 3 pasar multikultural, yaitu Hispanic Americans, African Americans, dan Asian Americans, di mana Hispanic Americans merupakan terdapatnya segmen ini banyaknya yang berjiwa muda. Usia rata-rata orang Hispanic American adalah 20 tahun, tepatnya di tengah rentang antara usia 18 hingga 34. Menghitung lebih dari setengah pertumbuhan populasi Amerika Serikat dari 2000 hingga 2010, Hispanic Amerika telah menjadi minoritas terbesar di negara itu. Diproyeksikan bahwa pada tahun 2020, 17% penduduk Amerika Serikat akan berasal dari Hispanic, dengan daya beli tahunannya lebih dari $1 triliun pada tahun 2010. Dan diperkirakan akan meningkat menjadi $1, triliun pada tahun 2015. Hispanic Amerika akan menjadi pasar terbesar ke-9 di dunia jika mereka adalah negara yang terpisah. Yang kedua itu African American. Menurut Biro Sensus Amerika Serikat, Asia mengacu pada orang yang berasal dari salah satu masyarakat asli di Timur Asia Tenggara atau anak benua India. 6 negara mewakili 79% dari populasi Amerika Asia. Pasar Asia Amerika
Disebut juga pasar tak terlihat karena dibandingkan dengan pasar Amerika Hispanik dan Amerika Afrika, ia secara tradisional menerima sebagian kecil yang tidak proporsional dari total pengeluaran pemasaran multikultural perusahaan Amerika Serikat. Namun pasar ini semakin mudah dijangkau, mengingat surat kabar, majalah, saluran TV kabel, dan stasiun radio berbahasa Asia menargetkan kelompok tersebut. Kemudian ASEAN American. Berdasarkan temuan survei di mana yaitu orang-orang Afrika Amerika adalah kelompok ras dan etnis yang paling sadar mode, tetapi sangat termotivasi oleh kualitas dan seleksi. Mereka juga lebih cenderung dipengaruhi oleh anak-anak mereka saat memilih produk dan cenderung tidak memilih merek yang tidak dikenal. Orang-orang Afrika Amerika lebih banyak menonton televisi dan mendengarkan radio daripada kelompok lainnya, dan merupakan penggunaan berat data seluler. Hampir 3/4 memiliki profil di lebih satu jaringan sosial, dengan Twitter menjadi sangat populer. Kemudian segmentasi psikografis, yaitu ilmu yang menggunakan psikologi dan demografi untuk lebih memahami konsumen. Di segmentasi psikografis, pembeli dibagi menjadi beberapa kelompok berdasarkan ciri psikologis atau kepribadian, gaya hidup, atau nilai. Salah satu sistem klasifikasi yang paling populer tersedia secara komersial berdasarkan pengukuran psikografis adalah kerangka kerja FALS. Dimensi utama kerangka kerja FALS adalah motivasi konsumen dan sumber daya konsumen. Konsumen terinspirasi oleh salah satu dari 3 motivasi utama, yaitu cita-cita, prestasi, dan ekspresi diri. Mereka yang terutama dimotivasi oleh cita-cita dipandu oleh pengetahuan dan prinsip. Juga mereka termotivasi oleh pencapaian mencari produk dan layanan yang menunjukkan kesuksesan kepada rekan-rekan mereka. Konsumen yang memotivasinya adalah ekspresi diri, menginginkan aktivitas sosial atau fisik, variasi, dan risiko. Behavior segmentation atau segmentasi perilaku, di mana pemasar membagi pembeli menjadi beberapa kelompok berdasarkan pengetahuan, sikap, penggunaan, atau tanggapan mereka terhadap suatu produk. Yang pertama yaitu needs atau benefit. Tidak semua orang yang membeli suatu produk memiliki kebutuhan yang sama atau menginginkan manfaat yang sama. Segmentasi berbasis kebutuhan atau berbasis manfaat mengidentifikasi segmen pasar yang berbeda dengan implikasi pemasaran yang jelas. Misalnya, Constellation Brands mengidentifikasi 6 segmen manfaat yang berada di pasar anggur premium Amerika Serikat, yaitu penggemar, pencari gambar, pembeli yang cerdas, tradisional, atau pengiriman yang puas dan kewalahan. Yang kedua, decision roles atau peran keputusan. Peran keputusan sangat mudah untuk mengidentifikasi pembeli untuk banyak produk. Di Amerika Serikat, pria biasanya memilih peralatan cukur dan wanita memilih pantyhose mereka, tetapi bahkan di sini pemasar harus berhati-hati dalam membuat keputusan penargetan karena peran membeli berubah. Yang ketiga itu user and usage related variables, yaitu terkait pengguna dan penggunaan. Banyak pemasar percaya variabel yang terkait dengan penggunaan atau penggunaan, yaitu kesempatan, status pengguna, tingkat penggunaan, tahap kesiapan pembeli, dan status loyalitas adalah titik awal yang baik untuk membangun segmen pasar. Baiklah, saya Rio Fernando akan menjelaskan tentang bagaimana seharusnya pasar bisnis tersegmentasi. Kita dapat mengelompokkan pasar bisnis dengan beberapa variabel yang sama yang kita gunakan di pasar konsumen, seperti geografi, keuntungan yang dicari, dan tingkat penggunaannya. Tetapi, pemasar bisnis juga menggunakan variabel lain. Variabel demografis adalah yang paling penting, diikuti oleh variabel operasi hingga ke karakteristik pribadi pembeli. Pemasar bisnis umumnya mengidentifikasi segmen melalui proses yang berurutan. Perusahaan pertama kali melakukan makrosegmentasi dengan melihat pasar penggunaan akhir mana yang harus dilayani, kemudian memilih pasar. Setelah itu menentukan aplikasi produk yang paling menarik. Selanjutnya adalah tahap mikrosegmentasi. Perusahaan membedakan antara pelanggan yang membeli berdasarkan harga, layanan, serta kualitas. Penargetan pasar. Setelah perusahaan mengidentifikasi peluang segmen pasarnya, ia harus memutuskan berapa banyak dan mana yang akan ditargetkan. Pemasar semakin menggabungkan beberapa variabel dalam upaya untuk mengidentifikasi kelompok sasaran yang lebih kecil dan lebih terdefinisi.
Langkah-langkah dalam proses segmentasi. Yang pertama itu segmentasi berbasis kebutuhan. Kelompokkanlah pelanggan menjadi beberapa segmen berdasarkan kebutuhan dan manfaat serupa dicari oleh pelanggan. Yang kedua itu identifikasilah segmen. Untuk setiap segmen berbasis kebutuhan, tentukanlah demografi, gaya hidup, dan perilaku penggunaan mana yang membuat segmen tersebut berbeda. Yang ketiga itu daya tarik segmen. Yang keempat itu segmen profitabilitas. Yang kelima itu pemosisian segmen. Untuk setiap segmen, buatlah proposisi nilai dan strategi pemosisian harga produk berdasarkan kebutuhan dan karakteristik unik pelanggan tersebut. Yang keenam yaitu segmen uji asam. Buatlah pancerita segmen untuk menguji daya tarik dari setiap strategi pemosisian segmen. Yang ketujuh itu strategi bauran pemasaran. Perluaslah strategi pemosisian segmen untuk memasukkan semua aspek bauran pemasaran, seperti produk, harga, promosi, dan tempat. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kriteria segmentasi yang efektif. Nah, langsung saja. Tidak semua skema segmentasi berguna. Kadang bisa saja kita membagi pembeli tapi tidak relevan. Agar bermanfaat, segmen pasar harus menilai dengan baik pada 5 kriteria utama. Nah, kriteria utama itu yang pertama ada measurable atau terukur. Dapat diukur dari ukuran, daya beli, dan karakteristik segmen. Nah, selanjutnya itu ada substansial atau besar. Segmennya yang besar dan cukup menguntungkan untuk dilayani. Segmen pasar harus menjadi kelompok homogen terbesar yang mungkin berhasil dicapai dengan program pemasaran yang telah disesuaikan. Misalnya, bagi pabrikan mobil untuk mengembangkan mobil bagi orang yang tingginya di bawah 4 kaki. Yang ketiga ada accessible atau dapat diakses. Nah, segmen ini dapat dijangkau dan dilayani secara efektif. Selanjutnya ada differentiable. Segmen secara konseptual dapat dibedakan dan merespon secara berbeda terhadap elemen dan program bauran pemasaran yang berbeda juga. Jika wanita yang sudah menikah dan wanita lajang menanggapi penjualan parfum dengan cara yang sama, berarti mereka bukan merupakan segmen yang terpisah. Nah, selanjutnya kriteria terakhir yaitu actionable atau dapat ditindaklanjuti. Program yang efektif dapat dirumuskan untuk menarik dan melayani segmen. Michelle Porter telah mengidentifikasi 5 kekuatan yang menentukan daya tarik intrinsik jangka panjang dari pasar atau segmen pasar. Yang pertama itu ada pesaing industri, yang kedua ada calon pendatang, yang ketiga ada substitusi, yang keempat ada pembeli, dan yang kelima ada pemasok. Nah, dari kekuatan tersebut bisa memunculkan ancaman. Nah, ancamannya berupa yang pertama, ancaman persaingan segmen yang intens. Segmen tidak menarik jika sudah berisi banyak pesaing yang kuat atau pesaing yang agresif. Ini bahkan lebih tidak menarik jika stabil atau menurun. Jika kapasitas pabrik harus ditambahkan secara bertahap, jika biaya tetap atau hambatan keluarnya tinggi, atau jika pesaing memiliki taruhan tinggi untuk bertahan di segmen tersebut. Nah, kondisi ini akan menyebabkan perang harga yang sering terjadi, pertarungan periklanan, dan pengenalan produk baru, dan akan membuatnya mahal untuk bersaing. Contohnya pada pasar ponsel yang telah melihat persaingan yang ketat karena persaingan segmen tersebut. Nah, ancaman kedua yaitu adalah ancaman pendatang baru. Segmen yang paling menarik adalah segmen di mana hambatan masuknya tinggi dan hambatan keluarnya rendah. Beberapa perusahaan baru dapat memasuki industri dan perusahaan yang berkinerja buruk dapat dengan mudah keluar. Ketika hambatan masuk dan keluar sama-sama tinggi, potensi keuntungan menjadi tinggi, tetapi perusahaan menghadapi lebih banyak risiko karena perusahaan yang berkinerja buruk tetap bertahan dan melawannya. Ketika hambatan masuk dan hambatan keluar sama-sama rendah, perusahaan dengan mudah akan masuk dan keluar dari industri, dan tingkat pengembaliannya stabil, tetapi rendah. Kasus terburuk itu adalah ketika hambatan masuk rendah dan hambatan keluar tinggi. Di sini perusahaan masuk pada saat baik, tetapi merasa sulit untuk keluar pada saat yang buruk. Hasilnya adalah kelebihan kapasitas kronis dan penghasilan tertekan untuk semua.
Industri penerbangan memiliki hambatan masuk yang rendah tetapi hambatan keluar yang tinggi, contohnya. Ancaman selanjutnya adalah ancaman produk pengganti. Segmen tidak menarik jika terdapat pengganti yang sebenarnya atau pengganti yang potensial untuk produk tersebut. Pengganti membatasi harga dan keuntungan. Jika kemajuan teknologi atau persaingan meningkat di industri pengganti ini, harga dan keuntungan cenderung akan turun. Nah, selanjutnya ada ancaman meningkatnya daya tawar pembeli. Segmen tidak menarik jika pembeli memiliki daya tawar yang kuat atau daya tawar yang meningkat atau tumbuh. Munculnya retail besar seperti Walmart telah membuat beberapa analis menyimpulkan bahwa potensi profitabilitas perusahaan barang dalam kemasan akan berkurang. Daya tawar pembeli tumbuh ketika mereka menjadi lebih terkonsentrasi atau terorganisir, atau ketika produk mewakili sebagian besar biaya mereka, atau ketika produk tidak dapat dibedakan, atau ketika biaya peralihan pembeli rendah, dan atau ketika mereka dapat berintegrasi ke hulu. Untuk melindungi diri mereka sendiri, penjual mungkin memilih pembeli yang memiliki kekuatan paling sedikit untuk bernegosiasi, atau bisa juga mengganti pemasok. Pertahanan yang lebih baik sedang mengembangkan penawaran unggul yang tidak dapat ditolak oleh pembeli yang kuat. Selanjutnya, yang kelima adalah ancaman meningkatnya daya tawar pemasok. Nah, sebuah segmen pasar tidak menarik jika pemasok perusahaan mampu menaikkan harga atau mengurangi kuantitas yang ditawarkan. Pemasok cenderung menjadi kuat ketika mereka terkonsentrasi atau terorganisir, ketika mereka dapat berintegrasi ke hilir, atau ketika ada sedikit pengganti, atau ketika produk yang dipasok merupakan masukan yang penting, dan ketika biaya peralihan pemasok tinggi. Maka pertahanan terbaik yang dapat dilakukan adalah membangun hubungan win-win dengan pemasok atau menggunakan berbagai sumber dari pasokan tersebut. Nah, sekian penjelasan saya tentang kriteria dari segmentasi yang efektif. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang level of market segmentation. Ada 4 market segmentation level. Yang pertama yaitu mass marketing, di mana mengabaikan perbedaan segmentasi dan mengejar seluruh pasar dengan satu produk. Yang kedua ada segmen marketing, memasarkan ke sebagian dari semua segmen yang memungkinkan secara objektif, menarik, dan sesuai. Yang ketiga ada niche marketing, pasar untuk kelompok pelanggan yang didefinisikan secara sempit dan mencari campuran manfaat yang berbeda dalam satu segmen. Dan yang terakhir ada individual marketing, yaitu segmen satu atau pemasaran khusus. Oke, market segmentation level yang pertama yaitu mass marketing. Mass marketing merupakan upaya yang dilakukan perusahaan saat hanya memproduksi satu jenis produk, barang, atau jasa, sehingga semua konsumen diperlakukan sama. Barang yang diperoleh konsumen satu akan sama dengan yang diperoleh konsumen lainnya. Ada beberapa keuntungan dan kekurangan dari mass marketing ini. Yang pertama yaitu keuntungan dari mass marketing, yaitu yang pertama pasar potensial terbesar dan harganya terendah. Yang kedua, cocok untuk konsumen yang memiliki preferensi yang sama. Kekurangan dari mass marketing ini yang pertama yaitu persaingan yang sangat luas dan ekstrim. Yang kedua, ada hambatan yang sangat tinggi untuk masuk. Yang ketiga, ada mass marketing harus terfokus dan membutuhkan banyak sumber daya. Contoh dari mass marketing ini yang pertama ada Microsoft. Yang kedua ada Ajinomoto. Yang ketiga ada Coca-Cola. Market segmentation level yang kedua adalah segmen marketing. Pemasaran ini merupakan menciptakan penawaran atau layanan yang sesuai dengan kebutuhan atau keinginan konsumen dengan harga yang tepat bagi segmen sasaran. Pemasaran ini muncul karena konsumen tertentu merasa bahwa suatu produk belum menjawab masalah atau kebutuhan mereka dalam hal tertentu. Ada beberapa karakteristik dari segmen marketing. Yang pertama yaitu spesialisasi produk, yang kedua ada spesialis pasar, yang ketiga sinergi kemungkinan ada dan tidak ada, yang keempat mendiversifikasi risiko pasar. Oke, contoh dari segmen marketing ini kita dapat ambil contoh dari perusahaan Unilever, di mana perusahaan Unilever membagi segmennya kepada pasar yang berbeda-beda. Contohnya saja, Lifebuoy tunjukkan untuk keluarga, dan Sunsilk tunjukkan untuk kaum perempuan atau wanita. Selanjutnya yaitu segmentation level marketing yang ketiga yaitu ada niche marketing.
Pemasaran ini merupakan pemasaran dengan memilih satu kelompok konsumen yang bukan target terbesar, namun memiliki daya beli yang besar. Keuntungan dan keterbatasan dari niche marketing ini dapat dilihat di slide presentasi kita. Pertama, ada keuntungan dari niche marketing. Yang pertama, pemasaran cenderung lebih fokus dan cenderung memiliki daya tarik yang lebih besar dalam segmen yang ditargetkan. Yang kedua, bisnis dapat menjadi sangat terspesialisasi dalam mencari tahu kebutuhan dan keinginan pasar. Keterbatasan dari niche marketing ini yang pertama yaitu pasar potensial konsumen yang terbatas. Yang kedua, skala ekonomi mungkin tidak diperoleh dari pasar khusus karena ukurannya yang terbatas. Yang ketiga, cenderung menarik pesaing baru ke dalam industri. Baiklah, selanjutnya yaitu contoh dari niche marketing. Sesuai penjelasan tadi, mana kita ketahui bahwa niche market ini menargetkan pasarnya pada satu kelompok tertentu dari pasar yang ada, jumlahnya sedikit dan eksklusif. Pelanggan mereka mempunyai kumpulan kebutuhan yang berbeda-beda, sehingga mereka bersedia membayar lebih kepada perusahaan yang paling memuaskan mereka. Contohnya saja perusahaan BMW, di mana perusahaan BMW ditunjukkan untuk kalangan kelas atas. Yang kedua ada perusahaan Ferrari, di mana perusahaan Ferrari ini mengkhususkan kepada pelanggan yang menyukai atau sering mengkoleksi mobil-mobil sports. Yang ketiga ada VW, di mana ditunjukkan kepada pelanggan yang suka memakai mobil-mobil kota, mobil-mobil kecil yang bisa dibawa santai di kota. Market segmentation level yang terakhir yaitu ada individual marketing, di mana produk, barang, atau jasa dibuat persis seperti yang diinginkan oleh seseorang dan bersifat unik. Tipe pemasaran ini bersifat pesanan konsumen kepada produsen dengan spesifikasi produk sesuai dengan keinginan individu tersebut. Karakteristik dari individual marketing ini yang pertama, inisiasi tersendiri dalam menentukan apa yang akan dibeli. Yang kedua, memberdayakan pelanggan untuk merancang produk dan layanan. Yang ketiga, informasi mengenai pelanggan dan manufaktur tidak diperlukan. Yang keempat, sudah diterapkan untuk produk yang kompleks. Selanjutnya itu contoh dari individual marketing. Kita sama mengetahui bahwa individual marketing ini merupakan tipe pemasaran dengan konsep konsumen langsung meminta langsung kepada produsennya. Di mana contoh perusahaannya itu Custom Ink, di mana bergerak pada jasa desain online kaos. Yang kedua ada Fashion NU, di mana perusahaan ini terkhusus kepada konsumen yang ingin membuat baju kaos sesuai dengan permintaannya. Dan yang ketiga ada Wedding Organizer Big Enterprise, di mana konsumen ingin membuat pesta pernikahannya seperti apa dan konsep apa yang diinginkannya sesuai dengan permintaan konsumen kepada perusahaan tersebut. Baiklah, kami akan menjelaskan kasus yang berkaitan dengan segmentasi, targeting, dan positioning. Kami mengambil contoh pada segmentasi, targeting, dan positioning pada Shopee. Analisis segmentasi Shopee. Secara geografis, wilayah pemasaran Shopee mencakup pasar Asia Tenggara. Shopee telah beroperasi di Malaysia, Thailand, Taiwan, Indonesia, Vietnam, dan Filipina, di mana pada tahun 2016 saja Shopee berhasil menyumbang pertumbuhan marketnya di Asia Tenggara sebesar 4,7%. Selain itu, pada tahun 2019, Shopee telah berekspansi ke Amerika Selatan, yang mana telah diluncurkannya Shopee Brazil. Yang kedua itu secara demografis. Shopee diperuntukkan untuk kaum wanita dan pria. Pada segmen pasar pria, Shopee meluncurkannya Shopee for Men Sale. Yang ketiga itu segmentasi psikografis. Shopee diperuntukkan untuk konsumen kelas menengah. Selain itu, sekarang Shopee juga banyak menggandeng brand ambassador artis Korea seperti Blackpink dan Stray Kids. Shopee sengaja menjadikan Blackpink dan Stray Kids sebagai brand ambassador karena banyaknya penggemar Korea di Indonesia, di mana sekarang adanya tren penggemar Korea di Indonesia mengubah gaya hidup mengikuti gaya hidup seperti di Korea. Banyak remaja Indonesia yang sudah terjangkiti budaya Korea. Yang kedua itu analisis targeting Shopee. Prioritas pasar Shopee adalah kaum wanita, terutama wanita milenial muda, karena kaum wanita lebih impulsif dalam berbelanja online melalui e-commerce. Pada produk yang dijualnya, Shopee juga memfokuskan pada produk kecantikan dan kebutuhan wanita lainnya seperti tas, kosmetik, perawatan muka, dan kulit. Selain itu, untuk menggait pasar konsumen pria, maka Shopee meluncurkan Shopee for Men Sale. Dalam Shopee for Men Sale yang diutamakan adalah kepraktisan dalam berbelanja. Untuk menarik perhatian kaum pria, maka Shopee juga mengadakan event Shopee Liga 1. Yang ketiga itu analisis positioning Shopee. Shopee menawarkan pengalaman belanja online pada satu atap atau aplikasi yang menyediakan berbagai pilihan produk, komunitas sosial untuk eksplorasi, dan layanan pemenuhan tanpa batas. Jadi, sejak pertama kali diluncurkan, Shopee lebih mengedepankan mobil platform dalam mengembangkan bisnis e-commerce-nya.
Shopee memposisikan dirinya sebagai social e-commerce, sehingga kita dapat menemukan fitur dalam aplikasi Shopee seperti fitur dalam aplikasi sosial media. Contohnya adalah adanya fitur follow, timeline seperti Facebook. Ada juga fitur hashtag dan rekomendasi produk secara otomatis berdasarkan apa yang sering dicari oleh konsumen. Dan juga terdapat fitur live streaming yaitu Shopee Live.